wabarakatuh. Halo Sobat Mijil, selamat pagi. Kali ini pada materi ke-9 yaitu etnografi komunikasi akan disampaikan oleh kami dari kelompok 4. Dengan nama anggota, saya sendiri, Anissa Afrilia Widarukmana, dengan NIM K1221007. Yang kedua ada Rafika Usi Puspita, dengan NIM K1221061. Yang ketiga ada Rama Haji Dananto, dengan NIM K1221063. Dan yang terakhir ada Yasmin Norma Anggraini, dengan NIM K1221079. Yang pertama ada pengertian etnografi. Etnografi sendiri merupakan kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik. Misalnya tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, dan bahasa. Kajian yang berhubungan erat dengan etnografi adalah kajian etnologi, yaitu kajian tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok. Kedua ada etnografi komunikasi. Apa sih etnografi komunikasi itu? Menurut Heime 1974, istilah etnografi komunikasi menunjukkan cakupan kajiannya, yaitu etnografis landasannya dan komunikatif rentangannya serta jenis kerumitan yang terkait. Secara singkat, etnografi komunikasi merupakan pengembangan dari antropologi linguistik yang dipahami dalam konteks komunikasi dan suatu kajian mengenai pola-pola komunikasi suatu komunitas budaya. Materi selanjutnya ialah konsep-konsep dasar. 1. Tata cara bertutur. Tata cara bertutur atau ways of speaking mengandung gagasan, peristiwa komunikasi di dalam guyup mengandung pola-pola kegiatan tutur. Saville Troike tahun 1982 mengemukakan beberapa kelompok Indian Amerika yang menunggu beberapa menit berdiam diri sebelum menjawab pertanyaan atau mengambil giliran berbicara adalah hal yang biasa. Yang kedua ada guyup tutur. Sekelompok manusia yang memiliki karakteristik khas karena melakukan interaksi yang teratur dan berkali-kali dengan tanda-tanda verbal yang sama dan berbeda dari kelompok lain karena adanya perbedaan yang signifikan dalam penggunaan bahasa. Yang ketiga, ada situasi peristiwa dan tindak tutur. Hymes mengemukakan 3 satuan berjenjang dari yang besar ke yang terkecil, yaitu situasi tutur atau speech situation, peristiwa tutur atau speech event, dan tindak tutur atau speech age. Tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Misalnya, pada suatu upacara keagamaan yang hanya terdiri dari kegiatan berdoa, dan doanya pun hanya sepenggal kalimat. Yang sepenggal kalimat itu merupakan tindak tutur sekaligus menjadi peristiwa tutur dan situasi tutur. Baik, untuk selanjutnya yaitu tindak tutur menurut Austin. Austin mengawali pembahasan teori tindak tutur dengan mengkategorisasi tuturan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama konstatif dan performatif. Untuk konstatif yaitu mengatakan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah, yang dijelaskan pada tahun 1962. Jadi, konstatif termasuk semua ucapan deskriptif, pernyataan fakta, definisi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, performatif adalah tuturan yang membentuk atau menciptakan tindakan, seperti pada contoh kalimat, awas anjing galak. Kemudian, Austin juga mengusulkan pembagian tindak tutur menjadi 3, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Untuk yang pertama, tindak lokusi adalah tindak menuturkan sesuatu. Austin menyatakan bahwa lokusi hanyalah menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain-lain. Tuturan lokusi patuh pada kondisi kebenaran dan membutuhkan akal atau rasa, dan referensi agar dapat dimengerti. Kemudian yang kedua, tindak ilokusi, yaitu tindak melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dituturkan, yang dijelaskan oleh Habermas pada tahun 1998. Ilokusi adalah apa yang dicapai dengan mengkomunikasikan niat untuk mencapai sesuatu. Tuturan dapat mengandung daya tertentu. Melalui tuturan, orang dapat menciptakan sesuatu yang baru, dapat membuat orang melakukan sesuatu, mengubah keadaan, dan lain-lain.
Kemudian yang terakhir yaitu tindak perlokusi, yakni tindakan atau keadaan pikiran yang ditimbulkan oleh atau sebagai konsekuensi dari mengatakan sesuatu. Menurut Austin, tindak perlokusi adalah apa yang kita hasilkan atau yang dicapai dengan mengatakan sesuatu, seperti meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan, atau menyesatkan, yang telah dijelaskan pada tahun 1962 oleh Austin. Tindak perlokusi dengan demikian harus dipahami sebagai hubungan sebab akibat antara dua peristiwa. Penyebabnya adalah produksi tuturan oleh penutur. Kemudian, komponen tutur menurut Hames. Yang pertama yaitu bentuk pesan, merupakan hal yang mendasar dan merupakan salah satu pusat tindak tutur di samping isi pesan. Yang kedua, isi pesan. Isi pesan berkaitan dengan persoalan apa yang dikatakan, menyangkut topik dan perubahan topik. Kemudian, latar, waktu dan tempat terjadinya tindak tutur. Keempat, suasana, di mana merupakan hal yang mengacu pada latar psikologis atau batasan budaya tentang suatu kejadian. Kemudian ada penutur, pengirim, pendengar, serta penerima, di mana keempat aspek tersebut saling berkaitan. Kemudian selanjutnya yaitu maksud hasil. Yang dimaksud hasil adalah hasil dari apa yang dimaksud dalam tutur tersebut. Kemudian maksud tujuan, di mana tujuan dari apa yang dimaksudkan dalam tutur tersebut. Kemudian kunci. Yang dimaksud kunci adalah komponen tutur yang mengacu pada cara, nada, atau jiwa semangat tindak tutur dilakukan. Kemudian saluran. Saluran merupakan salah satu komponen tutur yang mengacu pada medium penyampaian tutur, baik lisan, tertulis, telegram, telepon, dan sebagainya. Kemudian ada bentuk tutur, yang merupakan komponen tutur yang mengarah kepada tatanan kebahasaan yang berskala bahasa, dialek, dan varietas yang dipakai secara luas. Kemudian ada norma interaksi, yang merupakan semua kaidah yang mengatur peraturan bersifat imperatif. Yang selanjutnya ada norma interpretasi, di mana merupakan norma dalam sebuah interpretasi. Dan yang terakhir adalah genre, di mana merupakan kategori-kategori yang bisa berupa puisi, mite, dongeng, peribahasa, teka-teki, cacian atau kutukan, doa, orasi, kuliah, perdagangan, surat edaran, editorial, dan sebagainya. Selanjutnya ada nilai di balik tutur, di mana dengan melihat tutur seseorang atau sekelompok orang, kita dapat menentukan setidak-tidaknya menerka siapa orang itu, dari kelompok mana dia, makna sosial tuturnya, dan nilai, ajaran, pandangan hidup, dan sebagainya. Untuk poin materi selanjutnya yaitu bahasa dan identitas menurut Dede Utomo. Dede Utomo pada tahun 1987 mengkaji bahasa dan identitas dengan melihat tutur masyarakat di berbagai peristiwa tutur dalam kehidupan sehari-hari. Dede menitikberatkan kajiannya pada interaksi antara bahasa dan identitas dalam pengertian identitas etnik, subetnik, dan kelas dalam guyub Cina. Hal yang diuji adalah bahasa dan komponennya yang berfungsi sebagai pemarkah identitas atau pemarkah tutur. Dalam menguji hubungan antara bahasa dan identitas, Dede mengikuti kajian Labov dan Drechil tentang pemarkah tutur dan kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaan dari kajian keduanya yaitu kajian Labov dan Drechil terbatas pada fonologi. Kemudian, kajian Dede meluaskan sampai pada khasanah bahasa sebagai pemarkah identitas kelas. Dalam hal ini perlu diingat, dalam banyak kasus identitas etnik tidak bebas dari lapisan sosial. Etnografi kode komunikatif menurut Susono Kartomiharjo. Susono Kartomiharjo pada tahun 1981 mengkaji etnografi kode komunikatif di Jawa Timur. Dia berasumsi variasi tutur merupakan pencerminan dari faktor-faktor sosial dan kultural. Partisipan dalam komunikasi terdiri dari penutur, lawan tutur, dan pendengar. Susono mengemukakan yang dimaksudkan dengan nilai ialah links in social life, including ideals, customs, institution, and other for which the East Javanese people have an affective regard.
dengan arti segala sesuatu dalam kehidupan sosial mencakup cita-cita, adat atau kebiasaan, lembaga, dan segala hal yang menyentuh afeksi orang Jawa Timur. Di Jawa Timur, hadirnya pendengar bisa signifikan dalam pilihan kaidah yang kemudian menentukan pilihan varietas. Misalnya, hadirnya seorang anak sebagai pendengar sering memaksa penutur dewasa dari lawan tutur memakai kata sapaan lain dibandingkan jika tidak ada si anak. Orang Jawa Timur akan mengungkapkannya dengan tutur seperti peringatan-peringatan berikut. Tepokno ning awakmu dhewe opo o? Yang artinya silahkan menerapkannya pada dirimu sendiri jika kamu berbuat jelek kepada orang lain. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, dan apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.